nyari Oke. tutorial gitu. Nanti Iya. channel ibu muncul tuh Oh. gitu Bu. Saya sih selama ini sekedar laporan kegiatan aja. Karena makanya saya juga dibilang sama anak-anak saya, coba bikin yang berbobot gitu ya. Kayak dulu-dulu kan awal-awal saya ya materi konseling waktu masih Heeh, PJJ kan. heeh. Nah setelah sekarang nggak, sejak tatap mukanya kayaknya nggak terkejar lagi Pak. Jadi ya sekedar laporan kegiatan sekolah, saya laporkan gitu aja jadinya. Itu jadi nantinya itu intern ya. Jadi Iya, view-nya intern gitu, nggak menjelajah ke umum. Nah kalau bisa iya. misalkan nggak usah nggak usah kita tampil dalam bentuk PowerPoint juga bisa, ya kan? Oh iya, iya pengennya tuh Misalkan, kayak bikin podcast gitu, ngajak temen ngobrol di ruang BK nah gitu. itu Pengennya bagus. cita-citanya, heeh. Nanti dengan Nah, saya lah boleh kita boleh direkam ya. kayak gini ini. Nah, Iya, ini kan iya. direkam ya Bu Linda ya. Kan dalam bentuk PowerPoint oke lah bisa identifikasi kebutuhan anak misalkan menjelang atau persiapan masuk sekolah lanjutan. Apa aja Mm-mm. sih yang orang tua harus identifikasi berkaitan dengan minat, berarti minat nantinya di sana, bakatnya Iya, apa, kemudian nanti orang tua mengidentifikasi si anak ini minatnya kemana, bakatnya apa, nyambung tidak antara minat dengan bakat, misalnya. mhm. Nah, minat ini bawaan atau minat pengaruh dari luar. Iya, iya, Kalau iya, orang tua kan benar. bisa paham nanti. Oh Tuh, iya, benar ibu ya. lebih paham lah di BK. Idenya menarik. Ha, ha, ha. Bisa juga ajak alumni misalnya gitu ya Pak ya. Ah, Cerita pengalaman. Iya, iya. Benar. betul. Betul Bu, itu sebetulnya cakupannya luas loh. BK Hebat. itu cakupannya luas. Tidak Iya, hanya sasarannya semuanya. Ha, ha. tidak hanya ke siswa, sasarannya lebih ke orang tua, lebih Orang kena. tua. Iya, Orang tua iya lebih benar. kena. Oh, Kalau itu ya saya Pak kan ya. sasarannya Catat ya Pak ya. sasarannya saya orang tua. Kalau BK itu bisa anak, bisa orang tua, bisa guru. Iya, Tuh. benar-benar. Terus kalau Bu Fitri apa Bu Fitri? Iya, kebetulan saya kan ngajar di TK, Pak. Iya, halo halo Kalau di gimana? TK itu, ya, suaranya jelas ya, Pak ya? Jelas. Iya, iya. Ya. Kebetulan saya ngajar di TK. Jadi Di kalau TK. waktu, iya, kalau daring kemarin kebetulan banyak yang diupload. Terus sekarang kalau sudah mulai masuk, sudah tidak ada lagi. Jadi akhirnya pindah ke kegiatan muslimatnya, kegiatan masjidnya gitu. Karena banyak di situ, hampir seminggu itu hampir 3 kali gitu. Nah, gitu. Kalau TK Jadi Bu, kayaknya asik, eh, ya. nah, sekarang gini, ini kan udah monet nih, artinya udah monet itu kita betul-betul harus mengurusnya, menyiramnya, ibarat ibarat tanaman ya. Tanaman kan dijemur, disiram, dipupuk. Jadi kan ibu sudah mulai siap menyiram, menanam, memupuk. Ibu sekarang mau menanam pohon apa sih? Pohon apa yang sudah ditanam? Artinya sekarang fokusnya TK kan ya, TK Bu ya. Fokusnya apa mau Ya. ke pendidikan atau umum? Mulai dari sekarang harus ditentukan. Mulai sekarang ditentukan, misalkan ibu fokusnya ke pendidikan nih, cari media-media pendidikan untuk anak yang alternatif, AP-nya yang alternatif, jangan AP buatan pabrik kalau bisa. Ada Bu Mimi tuh, Bu Mimi bagus tuh. Mhm. Kalau fokus mau ke pembelajaran ke AP, gali AP-AP yang alternatif. Tuh, kemudian kalau mau sasarannya ke gurunya, guru-guru TK-nya, berarti cari konsep-konsep metode pembelajaran, metode pembelajaran ya. Kalau gurunya, nah kalau misalkan mau ke anak-anaknya, berarti lebih variatif. Kalau ke anak di situ ibu bisa bikin cerita, dongeng, kemudian permainan-permainan anak. Kalau mau sasarannya ke anak,
Jadi mulai sekarang tentukan nih mau kemana arahnya, mau siapa sasarannya. Nah, yang harus kita target kan pasarnya, sasarannya. Artinya gini, kalau sasaran kita jelas, kita nggak akan bingung membuat konten. Kalau sasaran kita jelas, kita punya target, oh sasarannya X, berarti kita nggak akan sulit membuat konten. Kalau kita tidak punya sasaran, tidak punya target, tidak punya pasar, siapa yang dituju, bingung. Ujung-ujungnya nanti bikin video-video asal-asalan. Jadi tentukan pasarnya siapa sih, targetnya apa, siapa target yang akan dituju. Itu aja dulu tentukan. Nah gitu Bu. Siapa sih sasarannya? Kalau kita sudah punya sasaran, ide itu muncul dengan sendirinya. Kalau kita tidak punya sasaran, bingung apa sih yang akan diupload, apa sih yang akan dibuat, gitu. Itu Bu. Gimana dong yang YouTube kita yang campur-campur? Ya tinggal fokus aja. Ya mulai sekarang tinggal tentukan pasarnya siapa. Contoh gini, kalau Bu Linda pasarnya jadi masih bisa diperbaiki. Anak-anak siswa SMA atau SMP lah umum, fokus di bahasa Arab. Ya tetap itu aja. Tapi kalau bisa ya lebih bahasa Arabnya jangan yang tata bahasa Bu. Kalau tata bahasa orang nggak akan suka. Tata bahasa. Tapi lebih kepada percakapan ya. Percakapan. Nah, kalau bisa Bu Linda, kalau bisa upload video percakapan bahasa Arab anak-anak. Orang akan tertarik melihat anak-anak, pandai bahasa Arabnya. Jadi Bu Linda itu lebih kepada upload video-video yang sifatnya sudah jadi dalam bentuk percakapan. Kalau kata bahasa orang di sekolah juga kan diajarkan ya. Ini lebih kepada percakapannya. Nah, itu yang keduanya Arab English lah bagus, Arabic English bagus. Terus ya udah itu Bu Linda udah mulai fokus sebetulnya ke bahasa Arab. Cuman tinggal tidak ya tadi orang berbicara bahasa Arab disut buat video-video yang kalau bisa dalam bentuk cerita misalkan. Cerita dengan ngobrol bahasa Arab. Bagus itu yang nontonnya dari Jazirah Arab banyak tuh. Nah itu jadi tadi yang pertama fokus aja sekarang tentukan pasar. Nah yang kedua tetap kembali bahwa kita harus prinsipkan bahwa dolar itu hanya bonus. Tujuan utama kita tetap berkarya. Nah, dari karya itu pasti akan ada efeknya diantaranya dolar itu aja. Jadi kalau kejaran kita dolar, kita mengejar dolar, nggak akan kesampaian Bu. Tapi kalau kejaran kita berkarya, dolar akan datang dengan sendirinya. Benar. Itu aja tanamkan dalam diri kita. Nah intinya mah tetap kita berkarya, menebar kebermanfaatan. Adapun dapat dolar itu mah bonus, itu aja rezeki. Ya, benar bonus. Pak. Awalnya kan dulu upload video ya gitu, cuman pengen berbagi aja. Iya. Setelah kesininya ya ketemu teman-teman yang baik, jadi terpacu jadi juga untuk ngejar 1000. Iya, ngejar 1000, ngejar 4. Iya. Nggak pernah terbayangkan sih sebenarnya sampai ke sini gitu.